semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, mata kuliah Bioteknologi Lingkungan akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi kami tentang resirkulasi lindi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Hatimah. Saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama, Dina Fitria Ramadhani. Yang kedua, Elma Najela. Yang ketiga, Nuriana Apriani. Dan yang terakhir ada Nurazilina. Nah, untuk pembahasan kita pada hari ini terdiri dari 4 poin utama. Yang pertama ada pengertian lindi dan resirkulasi lindi. Yang kedua ada proses terbentuknya lindi dan karakteristik lindi. Yang ketiga ada proses resirkulasi lindi, proses anaerobik, dan tahapan pembentukan biogas. Yang terakhir ada faktor yang mempengaruhi produksi biogas dan pemanfaatan energi biogas. Selamat menyaksikan! Sebelum kita mempelajari materi pada hari ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang masalah. Sampah pembuangan merupakan salah satu masalah utama bagi setiap kota di Indonesia. Sebagian sampah hanya ditumpuk dalam suatu area TPA yang terbuka, sehingga pada saat hujan, air rembesan sampah atau yang dikenal dengan air lindi akan keluar. Meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk dan tingginya keadaan sosial ekonomi masyarakat di suatu kota sangat berpengaruh terhadap peningkatan jumlah sampah. Saya, Dina Fitria Ramadhani, akan menjelaskan pengertian lindi dan pengertian resirkulasi lindi. Lindi merupakan air limbah cair yang timbul akibat masuknya air dari luar ke dalam timbunan sampah, sehingga melarutkan dan membilas materi-materi terlarut termasuk materi organik. Sedangkan resirkulasi lindi merupakan upaya untuk mempercepat proses degradasi sampah dan mampu meremoval kandungan COD. Selain itu, keuntungan resirkulasi lindi adalah meningkatkan produksi gas dan mempercepat waktu stabilisasi 2-3 tahun. Proses terbentuknya air lindi. Air lindi adalah limbah cair dari timbunan sampah. Air lindi terbentuk oleh rembesan kadar air dari sampah ataupun dari sumber lainnya seperti air hujan yang masuk ke dalam timbunan sampah, membilas, dan kemudian melarutkan material-material yang ada dalam timbunan sampah, termasuk material organik hasil proses dekomposisi biologis. Dan adapun karakteristik dari air lindi sendiri, menurut Riansyah 2011, yaitu karakteristik air lindi sangat beragam, tergantung dari proses yang terjadi selama penimbunan berlangsung, baik secara fisik, kimia, maupun biologis. Dan ada beberapa tahapan biologis yang terjadi untuk menghasilkan air lindi pada tempat penimbunan, antara lain dekomposisi aerobik, dekomposisi anaerobik, dan bakteri metabogen. TPA Regional Banjar-Bakula saat ini menerima hampir 200-400 ton sampah per hari. Karenanya, pada TPA ini menyediakan unit pengelolaan air lindi agar ketika air lindi dibuang ke lingkungan, dia tidak mencemari lingkungan. Unit pengelolaan air lindi pada TPA Banjar-Bakula menggunakan tipe Sanopati. Pada tipe ini menggunakan satuan operasi yang terdiri dari bak penyaring, bak sedimentasi, bak anaerobik, bak fakultatif, bak aerobik, bak pengadukan, bak pengendapan, bak adsorpsi, dan bak disinfeksi. Kemudian langsung dialirkan ke lingkungan. Proses anaerobik terdiri dari proses hidrolisis, yaitu dekomposisi bahan organik polimer yang dilarutkan oleh bakteri fakultatif. Proses asidogenesis yaitu proses dekomposisi monomer organik menjadi asam-asam organik dan alkohol. Proses asetogenesis yaitu perubahan asam-asam organik dan alkohol menjadi asam asetat. Yang terakhir yaitu proses metanogenesis, yaitu proses perubahan dari asam asetat menjadi gas metan. Tahap pembentukan biogas. Pembentukan biogas atau gas metan CH4 dapat terbentuk karena proses fermentasi secara anaerobik oleh bakteri anaerobik
dan bakteri biogas yang mengurai sampah-sampah yang banyak mengandung bahan organik sehingga terbentuk gas metan yang apabila dibakar dapat menghasilkan energi. Dan sekarang faktor yang mempengaruhi produksi biogas. Biogas hanya terbentuk dari aktivitas bakteri. Terdapat 4 kelompok bakteri yang terlibat dalam proses pembentukan biogas. Yang pertama yaitu bakteri hidrolitik, yang kedua bakteri aktogenik, yang ketiga bakteri homoaktogenik, dan yang terakhir bakteri metanogenik. Keempat kelompok bakteri ini memiliki karakter pertumbuhan yang berbeda. Secara umum, kelompok penghasil asam-asam volatil mempunyai laju pertumbuhan spesifik yang lebih besar daripada laju pertumbuhan spesifik penghasil metana. Kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi proses pembentukan gas metana dan kompos secara anaerobik terbagi menjadi 5. Yang pertama, kehadiran O2, yang kedua, temperatur, yang ketiga, laju pengumpanan, yang keempat, kadar air substrat. Temperatur derajat keasaman atau pH. Pemanfaatan energi biogas. Biogas menjadi suatu energi gas alternatif yang baru dan masih dikembangkan oleh negara-negara di dunia. Biogas terbilang menjadi sumber energi yang ramah lingkungan, lebih hemat dan lebih modern dibandingkan dengan energi berbentuk gas lainnya. Biogas memiliki manfaat yang sangat banyak dan tidak kalah pada jenis bahan bakar pada umumnya. Adapun beberapa manfaat biogas yang biasa digunakan. Yang pertama ada bahan bakar kendaraan, yang kedua ada pengganti gas LPG, yang ketiga ada pembangkit listrik. Tadi kami sudah menjelaskan mengenai materi tentang resirkulasi lindi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kepada kalian yang sudah menonton. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari segi kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.